Asuribawa berlandaskan pada hakikat ajaran yang terbuat dalam Bhagavad Gita bab 16 Daiwa Surasapatni Baga Yoga. Dijelaskan tentang kedua sifat yang berlawanan dalam diri manusia, yaitu Daiwi Bawa dan Asuri Bawa. Keduanya tidak tertulis di dunia luar, melainkan tersimpan dalam relung batin terdalam, menjadi kekuatan yang mendorong perilaku hidup serta berjalan sesuai dengan pengetahuan dan kesadaran manusia itu sendiri. Dahulu masyarakat Bali menjalani kehidupan yang tentram dalam tatanan Trihitakarana. Parahyangan sebagai pemujaan suci kepada Sang Hyang Widi, Palongan sebagai ikatan rasa antar sesama, dan Palembahan sebagai ibu pertiwi yang dijunjung tinggi. Namun ketika ambisi dan kepentingan duniawi berkembang, pembangunan besar muncul, laksana gelombang samudra yang perlahan mengikis nilai dan susila. Dalam keadaan demikian, Asuribawa tumbuh bagaikan kegelapan yang menutup cahaya kesadaran. Dalam garapan ini, Asuribawa divisualisasikan melalui 3 wujud Buta Kala. Buta Damba hadir dengan wajah tersenyum sambil memegang topeng kesucian, melambangkan kepura-puraan yang menutupi adharma. Buta Matsarya dengan tatapan yang mengintai kebaikan orang lain serta api yang menyala di belakang tubuhnya menjadi lambang iri dan dengki yang membakar dunia batin. Buta Ahangkara berdiri besar dan angkuh, merasa sebagai puncak dunia serta membenarkan keserakahan sebagai dalih pembangunan. Ketiganya menyatu menjadi simbol amarah yang menandai runtuhnya harmoni, rusaknya alam, serta memudarnya kesadaran manusia akan jati dirinya sebagai pancaran Atman. Namun karya ini tidak semata-mata menghadirkan kegelapan, melainkan menjadi pengingat agar manusia kembali menapaki jalan Dharma. Pembangunan yang tidak terlepas dari kearifan lokal dan susila adat dapat menjadi jalan kesejahteraan. Kawasan suci patut dimuliakan, alam patut dijaga, dan tradisi dilestarikan sebagai benteng di tengah gelombang globalisasi. Apabila manusia kembali sadar akan dirinya, ahangkara akan mencair seperti es yang terkena panas matahari. Jika kelembutan hati dan welas asih tumbuh, Matsarya akan lenyap tanpa jejak. Jika kejujuran dan ketulusan tersimpan dalam hati, Damba akan runtuh tanpa suara. Dari situlah harmoni antara jagat kecil dan jagat besar dapat terbangun kembali. Asuribawa terkendali dalam kesadaran dan pembangunan menjelma sebagai titian keseimbangan, bukan jalan kehancuran. Hadirin, inilah dia nomor undi 15 Sagatruna Widya Dharma Banjar Tengah Desa Pecatu dengan judul ogoh-ogoh Asuribawa. Sembah bagi amakan burkan hadapan tiang yang karena hamba persembahkan sebuah kisah sifat-sifat manusia yang ada di dunia dirasuki oleh rasa kegelapan di lubuk hatinya. Diceritakan di sebuah desa di Bali yang masyarakatnya penuh rasa kebersamaan, saling bergotong royong.
bersifat yang namanya baik filsafat dan menjunjung tinggi moral agama yang disebut oleh Bintang Harana. Iri kebacarita mari wonten kanan desa ning Bali makwe kanan wonten jangan ini ri sedher aline kita mengadakan sebuah rapat dengan warga setempat mengenai hal pembangunan desa berbasis pariwisata. Namun di sela-sela rapat tersebut ada salah satu oknum warga yang bernama Imadi Ahmad mengusulkan untuk yang mengambil alih dari proyek pembangunan desa tersebut. Hari demi hari pun berjalan, investor asing pun mulai mendatangi ke desa tersebut dan melakukan peninjauan untuk pembangunan desa tersebut. Saya sangat setuju ini, Mari. Mari kita bersenang-senang. Ya, kita berjoget itu. Dari hasil kesepakatan Imadi Ahmad dengan investor tersebut, pada akhirnya pembangunan desa pun digelar. Para tukang-tukang pun mulai berdatangan untuk memulai sebuah proyek yang sangat besar di desa tersebut. Hasil pembangunan tersebut ternyata banyak hutan-hutan pun dibabat, begitu juga tebing-tebing yang mengenai dengan pulau tersebut di tebing. Dan di sana melintaslah Imadi Ahmad dengan rasa damai mendampak masyarakat bahwa semua ini ada hal yang sangat aneh. Di balik itu semua, ternyata Imadi Ahmad memanfaatkan kepercayaan dari masyarakat untuk kepentingan diri sendiri. Pada saat itu juga, usahaan pun muncul sebagai motivasi dari kesombongan dalam diri Imadi Ahmad. Begitu juga, usaha Dharma adalah usaha yang menutup keluarga melakukan moral agama, dan usaha Alkara atau utama saya adalah rasa ini hati utama. Ini adalah dipakai oleh kuasa mana bersama yang terlihat di mana Imadi Ahmad berada.
akibatnya. Jika manusia diliputi oleh rasa kegelapan, ia pun akan mendapat ganjaran apa deh? Ne supo pala karman mate, ia singanut dengan madan. Dari hidup kerana nyaga bumi balik singgungan. Maka yang panjang-panjang ke bakal mujang.